Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya Dinilin Octavia, yang kedua ada Wahyu Alfri Mandela, yang ketiga ada Nur Hayati Oktaviani. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang sholat sunnah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau qobliyah atau sesudahnya, yaitu ba'diyah. Jumlah sholat sunnah rawatib ada 22 rakaat, yang 10 rakaat hukumnya sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan, dan yang 12 hukumnya adalah ghairu muakkad atau yang dianjurkan. Yang kedua ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Yang ketiga ada sholat witir. Witir menurut bahasa berarti ganjil, sedangkan menurut syara adalah sholat sunnah muakkad dengan bilangan rakaat ganjil yang dikerjakan setelah sholat isya sebagai penutup rangkaian ibadah pada salat hari itu. Mayoritas ulama selain Abu Hanifah berpendapat bahwa witir hukumnya adalah sunnah muakkad, bukan wajib. Yang keempat, sholat duha. Sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari. Sholat duha merupakan sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kelima ada sholat hajat. Sholat hajat ialah sholat bagi seorang yang mempunyai keinginan agar keinginan tersebut diperkenankan oleh Allah. Jumlah rakaat sholat hajat ialah yang termasyhur adalah 2 rakaat, sedangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin sholat hajat bisa dilakukan sampai 12 rakaat dengan 2 kali salam. Yang keenam ada sholat tasbih. Sholat tasbih merupakan sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang diajarkan beliau kepada pamannya, yakni sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Yang ketujuh ada sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebagai salah satu cara bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedelapan ada sholat idain atau salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah salat sunnah muakkad karena Nabi SAW selalu melaksanakan dan memerintahkan pria ataupun wanita untuk melaksanakannya. B. Waktu-waktu salat sunnah. Yang pertama, salat rawatib. 10 rakaat yang muakkad adalah: yang pertama 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, 2 rakaat sebelum salat fardu zuhur atau Jumat, 2 rakaat setelah sholat fardu zuhur atau Jumat, 2 rakaat setelah sholat fardu maghrib, 2 rakaat setelah sholat fardu isya. Sedangkan 12 yang ghairu muakkad adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau Jumat, 2 rakaat setelah sholat fardu zuhur atau Jumat atau sebagai tambahan yang muakkad, 4 rakaat sebelum sholat fardu asyar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum fardu isya. 2. Sholat tahajud. Waktu ialah mulai dari setelah melaksanakan sholat isya sampai terbit fajar, namun dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama, dan mengerjakan sholat tahajud di rumah lebih utama daripada di masjid. 3. Sholat witir. Waktu pelaksanaan sholat witir adalah setelah sholat isya sampai terbitnya fajar, sekiranya seorang berniat bangun setengah malam untuk sholat tahajud. 4. Sholat duha. Waktu pelaksanaan sholat duha adalah sejak naiknya matahari di pagi hari setinggi tombak dan berakhir pada saat matahari tepat berada di atas tengah langit atau menjelang masuknya waktu zuhur. 5. Sholat hajat. Cara melaksanakan sholat hajat sama dengan cara pelaksanaan sholat fardu, melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai sholat-sholat lainnya. 6. Sholat tasbih. Sholat tasbih dianjurkan untuk dilaksanakan pada setiap malam, dan apabila tidak mampu maka hendaklah dilakukan seminggu sekali. Apabila masih belum bisa juga dapat dilakukan sebulan atau setahun 5 kali. Yang ketujuh, sholat taubat. Waktu pelaksanaan sholat taubat ialah kapan saja, boleh siang atau malam, kecuali waktu-waktu yang dilarang dalam melaksanakan sholat. Yang terakhir yang 8 yaitu sholat Id atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Waktu pelaksananya ialah sejak terbit matahari sampai dimulainya sholat zuhur. Disunahkan mengundurkan sedikit pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk memberi kesempatan membagi zakat yang belum tuntas, dan menyelenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha untuk segera memberi kesempatan penyembelihan hewan kurban. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar selalu sholat 2 hari raya Fitri dan Adha sebelum khutbah. C. Dalil-dalil dan keutamaan sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat rawatib. Pendapat 4 imam mazhab dan dalam buku fikih 4 mazhab karya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi dalam kitab Bulughul Maram juga dijelaskan bahwa yang artinya dari Ibnu Umar berkata, aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaq alaih dalam satu riwayat Bukhari Muslim yang lain, dalam 2 rakaat sebelum Jumat di rumahnya. 2. Salat tahajud. Keutamaan salat tahajud sudah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Isra surat 17 ayat ke-79, yang artinya, dari sebagian itu gunakanlah untuk bertahajud sebagai salat sunnah bagimu. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat ke-79. Jumlah rakaat salat tahajud adalah 2 dan kelipatannya. Setiap 2 rakaat melakukan salam. Yang ketiga yaitu salat witir. Hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yang artinya, hai para pecinta Al-Quran, kerjakanlah salat witir, sebab Tuhan itu tunggal atau esa. Dia suka bilang yang ganjil atau witir. 4. Salat duha. Di antaranya banyak keutamaan salat duha. Di antaranya adalah Allah akan mengucapkan rezeki kita seperti hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, atau yakni salat duha. Nanti akan kucapi kebutuhanmu pada sore hari. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Jika mengerjakan salat duha dengan langgeng, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang dapat mengerjakan salat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya itu sebanyak lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, salat hajat. Ahmad meriwayatkan dalam sanad sahih dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian bersembahyang 2 rakaat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta, baik cepat maupun lambat. Yang keenam yaitu salat tasbih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, pamanku, sudahkah paman aku karuniai? Aku beri hadiah istimewa, aku ajari 10 macam perbuatan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa disengajai dan disengajai, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. 10 macam perbuatan itu ialah salat 4 rakaat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah
Selesai membaca itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah ketika masih berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk. Yang ketujuh itu salat taubat. Dalil yang menerangkan salat sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad sebagai berikut. Tidaklah seorang hamba berbuat suatu dosa, lalu ia bersuci dengan baik, lalu berdiri untuk sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedelapan yaitu sholat Id atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan mengajak keluarga, gadis-gadis dan wanita haid pada kedua hari raya untuk melaksanakan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Wanita-wanita yang haid itu dia terpisah dari tempat sholat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Keutamaan sholat ini adalah yang pertama itu mengagungkan asma Allah. Yang kedua itu silaturahmi sesama muslim. Yang ketiga merayakan bersama kemenangan umat Islam. Yang keempat menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima itu mengerjakan tentang kepedulian. Selanjutnya D. Tata cara sholat sunnah. Tata cara sholat sunnah ada sholat sunnah rawatib ada 4. Yang A. Sholat dilakukan sebagai sholat fardu pada umumnya. Yang B. Niatnya menurut macam sholat fardunya. C. Bacaan tidak dikeraskan. D. Jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap rakaat hanya memiliki 1 salam saja. Selanjutnya tata cara sholat tahajud. Sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam, dan sebelum melakukan sholat kita tidur terlebih dahulu. Selanjutnya sholat witir. Sholat witir sama saja dengan sholat fardu lainnya, yang membedakan hanyalah niat dan rokaatnya saja. Selanjutnya tata cara sholat duha. Sholat duha ialah seperti sholat fardu lainnya dan membedakan niat dan juga rokaat saja. Yang sholat duha dilakukan sejak terbitnya matahari setinggi tombak dan berakhirnya sholat duha setelah matahari di tengah langit dan menjelang sholat zuhur. Selanjutnya tata cara sholat hajat dan sholat taubat. Sholat hajat dan taubat sama, yang membedakan hanyalah niat. Sholat sunnah ini sama semua, yang membedakan hanyalah niat dan rokaatnya saja, dan waktu-waktu yang ditentukan tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah di antara banyak macam-macam sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ada sholat sunnah yang tergolong pada yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Ada pula yang dilakukan secara berjamaah ataupun tidak berjamaah atau munfarid. Namun, tetap dilaksanakan Rasulullah sebagai tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Jadi semua sholat sunnah pada intinya adalah sholat sunnah itu dilakukan untuk menambah atau menutupi kekurangan ibadah wajib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.